Pajak sendiri memiliki pengertian yaitu alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pemungutan pajak ini merupakan sumber terbesar dari pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah ini merupakan elemen yang sangat penting untuk lembaga pemerintahan dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Pemungutan pajak ini merupakan suatu bentuk kewajiban warga negara selaku wajib pajak serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan mencapai kesejahteraan bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari pajak kabupaten. Sebenarnya pajak kabupaten ini jenis-jenisnya sama dengan pajak kota, yaitu ada 11 jenis. Yang pertama yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak air tanah, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta pajak parkir. Sama halnya dengan pajak kota, saya akan menjelaskan satu persatu terkait jenis dari pajak kabupaten ini. Yang pertama yaitu ada pajak hotel, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek dari pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang kelengkapan hotel. Dasar pengenaan dari pajak hotel ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan daerah. Penetapan pajak hotel ini paling tinggi yaitu senilai 10%. Yang kedua yaitu pajak restoran. Pajak restoran ini dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Objek dari pajak restoran ini adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran ini meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dasar pengenaan dari pajak restoran ini adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Penetapan tarif pajak restoran ini paling tinggi ditetapkan yaitu sebesar 10%. Dalam peraturan daerah harus ditetapkan ketentuan mengenai omset atau nilai penjualan dalam periode tertentu yang tidak dikenakan oleh pajak restoran. Yang ketiga yaitu pajak hiburan. Pajak hiburan ini dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan. Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dasar pengenaan dari pajak hiburan ini adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Dan jumlah uang yang seharusnya diterima ini termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Objek dari pajak hiburan ini adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran hiburan meliputi tontonan film, pagelaran, kontes kecantikan binaraga, dan lain sebagainya. Tarif pajak hiburan ini ditetapkan paling tinggi yaitu sebesar 35%. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi atau spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi yaitu sebesar 75%. Khusus untuk hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif pajak yaitu sebesar 10%. Yang keempat yaitu ada pajak reklame. Pajak reklame ini dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame
dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek pajak reklame ini adalah semua penyelenggaraan reklame meliputi reklame papan atau billboard, videotron, megatron, dan sejenisnya. Reklame kain, reklame melekat stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film atau slide, dan reklame peragaan. Selanjutnya yaitu pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan ini dipungut pajak atas penyediaan tenaga listrik. Objek dari pajak penerangan jalan ini adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dasar pengenaan dari pajak penerangan jalan ini adalah nilai jual tenaga listrik. Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif listrik yang dihasilkan dari sumber lain, misalnya dari PLN atau badan usaha listrik lainnya, untuk rumah tangga, kegiatan usaha, perdagangan, perkantoran, dan lain-lain paling tinggi yaitu sebesar 10%. Sedangkan untuk usaha industri pertambangan paling tinggi yaitu 3%. Sedangkan tarif listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas lebih dari 200 paling tinggi sebesar 1,5%. Selanjutnya yaitu ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak ini dipungut pajak atas pengambilannya. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ini ditetapkan paling tinggi yaitu sebesar 25%. Objek dari pajak mineral bukan logam dan batuan ini adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar, garam batu, grafit, granit atau andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, nika, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet ini dipungut pajak atas pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Objek dari pajak sarang burung walet ini adalah pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual dari sarang burung walet tersebut. Selanjutnya yaitu ada pajak air tanah. Pajak air tanah ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif dari pajak air tanah ini ditetapkan paling tinggi yaitu sebesar 20%. Objek pajaknya adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan subjek dari pajak air tanah ini adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan dari pajak air tanah ini adalah yang pertama, tanah adalah nilai perolehan air tanah. Yang kedua, nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung. Yang ketiga yaitu besarnya nilai perolehan air tanah yang ditetapkan dengan peraturan bupati yang berpedoman pada peraturan gubernur mengenai nilai perolehan air tanah. Selanjutnya yaitu pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan. Dengan nama bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek dari pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan ini meliputi pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah. Lalu yang kedua yaitu karena pemberian hak baru yang kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak.
Objek dari pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan ini adalah perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Lalu negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, badan atau perwakilan, lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi. Selanjutnya yaitu pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Objek dari pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan ini adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ini adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dasar pengenaan dari pajak ini adalah NJOP. Yang terakhir yaitu adalah pajak parkir. Pajak parkir ini dipungut pajak atas dasar penyelenggaraan parkir. Tarif pajak parkir ini paling besar yaitu sebesar 30%. Objek dari pajak ini adalah penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk juga penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek dari pajak parkir ini adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.